Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry dengan NIM 0434945352 UPBJ Kota Tarakan. Yang saya hormati Ibu Budina Putri Juniastuti, MPD selaku tutor pada mata kuliah Bahasa Indonesia, dan rekan-rekan teman-teman yang saya hormati. Infeksi virus corona yang disebut dengan COVID-19 pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini menular dengan sangat cepat hampir ke semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara memberlakukan kebijakan lockdown untuk mencegah virus corona semakin meluas. Di Indonesia, pemerintah memberlakukan kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau biasa disebut dengan PPKM untuk menekan penyebaran virus ini. Coronavirus adalah kumpulan virus yang menginfeksi sistem pernapasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernapasan ringan, seperti flu. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernapasan berat, seperti infeksi paru-paru. Gejala awal infeksi virus corona bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Penderita COVID-19 dengan gejala berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri pada dada. Keluhan tersebut muncul ketika tubuh berinteraksi melawan virus. Gejala-gejala COVID ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Sebagian pasien yang terinfeksi virus corona mengalami penurunan oksigen tanpa adanya gejala apapun. Kondisi ini disebut hypoksia. Ada dugaan bahwa virus corona ini awalnya ditularkan oleh hewan ke manusia, namun kemudian diketahui bahwa corona juga menular dari manusia ke manusia. Menurut data yang dirilis Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif hingga 4 November 2021 adalah sebanyak 4.246.802 orang dengan jumlah kematian 143.500 jiwa. Dari angka tersebut, diketahui tingkat kematian akibat COVID-19 adalah sekitar 3,4%. Jika dilihat berdasarkan usia, kelompok usia di atas 60 tahun memiliki presentasi angka kematian yang tinggi dibandingkan kelompok usia lainnya. Sedangkan bisa dilihat dari jenis kelamin, 52,3% penderita yang meninggal akibat COVID-19 adalah laki-laki dan 47,7% sisanya adalah perempuan. Meski jumlah kematian COVID-19 tergolong tinggi, angka kesembuhan dari COVID-19 juga terus bertambah. Data terakhir menyebutkan orang yang pernah terinfeksi virus corona kemudian sembuh sebanyak 4.091.938 jiwa. Saat ini Indonesia sedang menjalankan program vaksinasi COVID-19 secara bertahap. Hingga 4 November 2001, sudah lebih dari 122 juta jiwa orang yang menerima vaksin dosis pertama dan 76 juta orang jiwa yang telah memperoleh vaksinasi dosis kedua. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap virus corona. Selain itu, vaksinasi juga bertujuan untuk membentuk kekebalan kelompok. Dengan begitu, masyarakat yang tidak dapat menjalankan vaksin karena memiliki kondisi tertentu, seperti reaksi alergi berat terhadap vaksin, dapat terlindungi. Mencapai tujuan vaksin COVID-19 kini sudah dapat diberikan kepada anak usia 6-18 tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui. Sementara untuk orang yang memiliki riwayat penyakit atau menderita kondisi tertentu, vaksinasi bisa dilakukan tetapi harus ada izin dari dokter, serta dengan menerapkan 3M, mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga mempengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Menurunnya berbagai aktivitas ini berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat rentan dan miskin. Oleh sebab itu, pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menanggulangi penyebaran COVID-19, serta kebijakan-kebijakan yang bersifat penanggulangan dampak sosial dan ekonomi akibat pandemi ini. Kendati demikian, pelaksanaan berbagai kebijakan ini perlu dipantau dan dievaluasi untuk mengetahui efektivitasnya. Demikian uraian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat.